mahasiswa. Hey, hello Sobat Yuters. Selamat datang di podcast Dumas, Dunia Mahasiswa. Tempat di mana kita bakal ngebahas segala hal tentang kehidupan di kampus nih. Mulai dari tantangan akademik hingga keseharian yang penuh dengan warna. So, gue Lili Dan gue Yasmin. Dan di sini kita bakalan bahas topik yang benar-benar seru banget dan relate nih buat teman-teman mahasiswa. Betul, terutama buat mahasiswa yang kegiatannya itu super duper padat. Betul banget, apalagi masa kuliah tuh masa yang berbeda ya dari pendidikan-pendidikan kita sebelumnya. Bener. Kayak dari SD sampai SMA mungkin gak terlalu berat, tapi di kuliah nih benar-benar berat dan banyak kegiatan baru yang perlu diadaptasi. Bener Jadi banget. kita bakalan sharing-sharing nih teman-teman. Iya, apalagi banyaknya kombinasi mata perkuliahan kayak Betul. project-project, terus juga tugas-tugas yang menumpuk dan aktif kegiatan organisasi. Benar banget, dan apalagi kalau misalnya di semester atas nih, di semester mungkin 5 ke atas tuh kita udah mikirinnya tuh lebih berat lagi, entah itu mikirin magang, mikirin kerja, mungkin kita kuliahnya mau sambil kerja gitu ya. Benar. Dan juga yang paling pusing tuh mikirin skripsi buat lulus. Jadi benar-benar udah kebayang kan gimana hektik dan mungkin pusingnya gitu. Kebayang banget sih Kak, kok mahasiswa. kayaknya itu stres banget sih kalau udah di semester itu. Betul. Nah, tapi kebetulan kita udah kedatangan bintang tamu nih. Wede. Kalian penasaran gak sih yang di depan ini siapa? Ayo, mungkin penasaran kita nggak? langsung aja ya kenalan sama kakak yang di depan kita ini. Boleh, halo Kak. Halo. Nah, boleh nih Kak, kenalin dulu namanya siapa, kuliah di mana, program studi apa, dan semester berapa? Oke. Tadi sebutannya kalau untuk pendengarnya apa namanya? Yoters. Yoters. Halo Yoters. Kenalin, nama aku Dwi Wahyu Satria. Boleh dipanggil Dwi, boleh dipanggil Wahyu, boleh dipanggil Satria. Satria Mathathir. Jangan Ya, dong. saya Jangan. Satria Mahathir. Takut sama Satria Mahathir. Aku saat ini itu kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, kampus tercinta di Karawang. Asik. Mantap. Jadi aku sekarang itu di semester 7 program studi Ilmu Komunikasi. Oh, anak ikom banget ya Kak. Betul, Iko. Ikom. Nah, ikom tuh ada gak sih ininya kayak jargon ya namanya ya? Ya, betul. Nah, boleh deh Kak, kita kepo tuh. Nah, jadi kalau di ilmu komunikasi itu nanti kalau misalnya dibilang salam komunikasi, jawabnya harmoni. Nih, tangannya Kayak gini. gimana tuh? Gini Kanan, nih, kiri, harmoni. Gini, kanan. Oke, coba ya Yoters. Aku yang bilang salam komunikasi ya. Boleh. Boleh. Nanti kita yang Harmoni. tanggepin harmoni ya. Oke, salam komunikasi, Harmoni. Asik. Keren. Mantap. Kita mau bikin gitu juga gak Kak? Boleh Iya tuh nggak ya? kayaknya. Nanti next episode mungkin Iya. ya Spontan udah banget ya. ada jargon baru nih. Nah, boleh gak sih Kak, kayak kita tuh pengen tahu gitu loh kegiatan kakak tuh ngapain aja. Iya. Oke, boleh. Jadi untuk kegiatan aku saat ini yang pasti berkuliah dan juga di sela-sela perkuliahan ini aku tergabung di himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan juga saat ini aku bekerja. Dan yang aku saat ini itu di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu di periode kedua, di tahun kedua. Waduh, yang mana mantap. itu sangat melelahkan dan sangat seru sekali. 3 periode kan nih Kak? Jangan dong, mau lulus dong, saya mau lulus dong. Nah tadi kan Kak Dwi udah singgung tentang pekerjaan ya. Kalau misalnya Kak Dwi itu juga kerja gitu. Mm-mm. Nah itu boleh tahu nggak sih Kak, kakak tuh kerjanya tuh apa, di mana, terus juga kerjanya ngapain aja? Mungkin boleh sharing ke Yuters di rumah. Oke, jadi saat ini itu aku kerja di salah satu tinan, di salah satu mall di Karawang. Itu nama tinannya itu namanya Ganara Art, yang mana itu tuh tempat untuk orang mengekspresikan diri dia, yang mana kita itu menyiapkan media mengekspresikan diri mereka itu sebagai ya ada kelas melukis, lalu ada kelas bikin pottery. Nah, kalian di TikTok pernah nggak sih yang kayak ngelihat bikin pakai kaki tuh tanah liat terus bikin-bikin tahu, kayak ya. guci-guci gitu. Iya, Nah, itu aku sering. kerja di tempat kayak gitu, dan juga ya udah aku sebagai admin dan juga sebagai LO art, ya aku yang merekap pemasukan dari setiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, dan juga aku yang mendampingi teman-teman yang emang mau kesana, misalnya untuk mau bikin ya itu tadi kayak bikin guci atau apapun dari tanah liat, itu aku yang mendampingi, aku yang ngasih arahan dan menyiapkan semua alat-alatnya. Dan emang di sana itu tuh kebanyakan ya anak kecil ada, terus anak remaja ada, dewasa ada, bapak-bapak, ibu-ibu itu juga ada.
Dan Aduh, kebanyakan variatif ya. anak-anak ya berpasangan kayak gitu. Ya aduh. Ya, kakaknya berpasangan nggak? Ya itu dah. Terus kalau misalnya ada yang berpasangan tuh bisa jadi kayak iri gitu nggak gitu sih ya? kayak Iri aduh dikit, iri dikit. gejolak-gejolak ya. Ya tapi biasanya tuh kakak di sana tuh kayak kan tadi udah nyinggung tentang yang apa tuh? Bikin potret. Bikin potret. Nah biasanya tuh pada bikin apa sih kak? Biasanya di sana itu kalau bikin potret itu ya bikin-bikin yang gampang-gampang aja, kayak misalnya asbak, terus kayak mangkok, piring, gelas, itu kan kayak Vas. udahlah, ya bikin vas juga bisa, itu yang kayak yaudah yang gampang-gampang. Atau misalnya kayak bikin gelas tapi yang agak panjang buat misalnya naruh tempat pensil, pulpen kayak gitu-gitu. Jadi biar bisa fungsional aja. Dan kalau misalnya di sana itu kan kalau bikin potri ada yang pakai alat, ada juga yang pakai tangan nih, pakai tangan langsung gitu. Nah, kalau misalnya yang bikin pakai tangan langsung itu namanya potri hand build, itu tuh bisa lebih dikreasin aja. Jadi bikinnya tuh lebih kayak bisa bikin bentuk-bentuk, entah itu kayak bikin orang-orangan atau bikin kayak dinosaurus kayak gitu-gitu bisa. Tapi kalau misalnya untuk yang pakai alat itu tuh dia nggak yang lebih bisa berkreasi, kayak bikinnya yang kayak gitu-gitu aja, kayak asbak, terus juga apa namanya piring kayak gitu-gitu. Yang wadah gitu ya. Betul. Bisa bikin sapu nggak kak? Bisa bikin sapu enggak dong? Enggak dong. Itu kayaknya bisa tapi yang Karena lihat dari hand sapu. build itu loh Kak, yang dipakein itu, yang nggak pakai kalau alat. ya kalau kayak gitu-gitu mah bisa aja. Teman nggak bisa buat nyapu. Iya buat Paling acara miniatur, aja. miniaturnya ya, miniatur. bikin miniatur sapu, pelan gitu ya, Bisa, pengki, bisa. gayung. Perawatan rumah. Iya. Laptop. Iya. Buat kerja bisa nggak itu kak? Nggak bisa nyala nanti. Nah tapi itu tuh Kak, biasanya tuh selain pottery itu kan ada melukis juga ya. Nah itu melukis itu ada variasi apa aja sih yang bisa dilukis di situ? Oke, jadi kalau misalnya di sana itu kita ada melukis, kita menyediakan medianya itu kayak tote bag, note bag, topi. Jadi kayak kebanyakan di sana tuh melukis sih dibanding kayak bikin pottery, karena kan kalau melukis yang medianya tadi kayak tote bag segala macam itu tuh bisa lebih untuk dipakai kemana-mana gitu kan. Kayak kita memamerkan hasil karya kita gambar misalnya bagus terus kita pakai kemana-mana, itu kan kayak pride untuk diri sendiri aja kayak gitu. Jadi kebanyakan melukis sih, jadi biar bisa lebih dipakai aja. Kalau lukis ada nggak sih orang yang lukis kayak gunung terus tengahnya ada matahari? Nah, itu aku. template. Oh, Itu aku. keren. Tapi nggak apa-apa Kak, itu kayak mengenang masa kecil. Betul ya. sekali. Kita menggambarkan masa kecil kita lewat situ gitu. Kan Tolong ada mengekspresikan jalannya diri. miring. Iya, mengekspresikan diri, betul. Nah, tapi kakak nih selain kerja ini kan ikut organisasi ya. Nah, boleh dong organisasinya itu apa? Terus kakak sebagai apa? Gitu. Kesibukannya gimana? Boleh, Jadi saat ini itu aku kan tergabung di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan aku itu dipercaya sebagai Kepala Divisi Communication Social Care, yang mana divisi itu tuh bergerak di bidang sosial dan juga lingkungan. Dan di sana tuh kayak bikin program kerja ya yaitu tadi berhubungan dengan sosial dan juga lingkungan kayak gitu. Boleh nggak sih sebutin kayak program kerjanya itu apa aja? Boleh. Jadi untuk di divisi Communication Social Care itu kita ada salah satu program kerja itu namanya Ramadan Activity X Kunjungan Panti. Itu kita laksanakan biasanya di bulan Ramadan. Setahun sekali kan pasti adalah bulan Ramadan. Nah, itu kita laksanakan di bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan itu bulan yang suci. Kita harus berkah. betul sekali, kita harus banyak-banyak mencari pahala. Nah, itu kita bikin kayak open donasi, terus kita kayak berbagi takjil, terus juga kita juga bikin acara seru-seruan kayak buka bersama dengan mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi yang lain, kayak kita menjalin apa namanya itu, harmoni lah segala macam, silaturahmi kayak biar ya betul sekali, biar kedepannya itu biar lebih seru aja. Terus kalau misalnya untuk yang di unit lingkungan sendiri itu kita ada program kerja namanya Ikom Green, yang mana itu tuh kita perbaikan lingkungan atau penanaman gitu. Jadi kayak kita cari lahan yang emang perlu untuk ditanami tanaman-tanaman gitu, terus kita bikin acara, entah itu acara edukatif dan segala macamnya, kita datang kayak gitu. Terus juga kita bikin acara namanya mitigasi bencana, itu kita fokus ke bagaimana sih kita cara menanggulangi bencana yang terjadi. Nah, kalau misalnya kemarin itu kita bikinnya terkait kelistrikan atau kebakaran, dan itu lebih relate aja mungkin ya kepada kita sebagai mahasiswa yang kita ngekos, ngontrak itu kan kadang colokan pada di mana-mana masih nempel, nah itu kan bahaya. Nah, kita kasih edukasi bahwa hal-hal seperti itu tuh bahaya, biar
nggak terjadi korsleting listrik yang mana nanti malah jadi kebakaran. Itu kan merugikan kita juga. Betul banget. Berarti di communication social care ini mulia sekali ya Kak, dari yang tadi sosial. Masya Allah. Ada open donasi, terus di bulan Ramadan juga mencari berkah, pahala. Terus tadi juga ada di lingkungannya, bergerak di lingkungan, ada menanam segala macam yang ya ibaratnya memikirkan gitu ya untuk bumi kedepannya bagaimana gitu. Dan juga tadi ada edukasi juga ternyata ya Kak Lili. Jadi benar-benar mulia sekali nih communication social care. Alhamdulillah. Nah, aku kepo nih Kak. Tadi nyinggung open donasi. Itu tuh dari mana sih? Maksudnya nge-share-nya tuh gimana? Oke, jadi kan kalau misalnya saat ini tuh siapa sih yang nggak main media sosial gitu kan? Entah itu dari Instagram, WhatsApp dan segala macamnya ya kayak gitu-gitu. Ya udah kita nge-share-nya kalau misalnya ada open donasi, kita mau open donasi kemana ya kita nge-share di media sosial kayak gitu biar lebih meluas aja, entah itu jadi lingkupannya nggak kecil cuma di kampus kita aja, nggak cuma di kampus Unsika aja, tapi bisa lebih meluas karena kan kita nggak tahu nih bahwa orang luar sana tuh ada nggak yang emang pengen ngebantu juga, jadi kayak mereka nggak bisa bantu secara langsung, tapi dengan kita menyebarkan luasnya itu siapa tahu emang mereka lagi pengen berbagi juga, jadi kita sebagai wadahnya untuk mereka untuk menyalurkan apa yang emang dia pengen lakukan kayak gitu. Waduh, mantap. Keren. Benar sih, benar. Karena emang banyak sih sebenarnya orang yang pengen beramal tapi bingung mau nyalurin itu lewat mana. Dan di sini divisi Communication Social Care ini menyiapkan wadahnya gitu. Betul ya. sekali. Nah itu apakah rutin disalurkannya atau bagaimana Kak? Biasanya kalau misalnya donasi tergantung sih, misalnya kita mau ada panti yang emang kita ngeliat nih bahwa mereka tuh butuh bantuan, ya udah kita berdonasi misalnya dalam kurun waktu sebulan 2 bulan, atau misalnya kan kita tiap minggu juga ada infak Jumat, yang mana infak Jumat itu nantinya juga kita salurkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan, entah itu misalnya kita berbagi ke masjid, kan biasanya di masjid itu ada Jumat berkah kan, Iya, itu nanti betul. hasil infak Jumatnya kita salurkan ke masjid-masjid kayak gitu. Mantap sekali ya. Keren. Waduh, mungkin teman-teman ada tuh yang mau Iya, bergabung. mau open donasi, mau ngasih Join. donasi. Iya. Bisa. Nah, Dan juga tadi ini nih yang Ikom Green, aku tertarik tuh. Oh, Nah, boleh. Itu tuh di lahannya itu ada lahan khususnya kah atau gimana Kak? Biasanya kalau misalnya di Komgreen itu ya kita bekerja sama, misalnya kalau tahun ini itu kita ada salah satu sekolah di Karawang yang mana itu tuh emang sekolah yang apa ya, jauh dari pemukiman dan segala macam. Dan itu tuh ya udah kita di sana ngasih edukasi bahwa menanam pohon ini tuh manfaatnya seperti apa ke depannya, kita ngasih edukasi dan segala macam. Ya kita kasih prakteknya juga bahwa gini loh caranya menanam pohon yang baik gimana, dan kita juga mendatangkan narasumber yang memang dia tuh kompeten di bidangnya kayak gitu. Keren. keren, menarik Dari banget. tadi kita nggak berhenti bilang keren ya, Iya. keren itu. Iya, Aduh, dan jadi malu. apalagi Kak Dwi ini sebagai tadi apa Kak, kepala divisi ya Iya, Kak. betul. Nah itu gimana sih Kak? Tadi kan prokernya banyak nih. Itu cara Kakak mengaturnya, mungkin Kakak kayak peran sebagai kepala divisinya itu berperannya untuk controlling kah atau bagaimana Kak? Oke, jadi kalau kepala divisi itu ya kita sebagai ya pengarah aja kepada staf-staf kita, yang mana kita bertanggung jawab penuh atas divisi kita sendiri, yang mana ya itu tadi kalau misalnya kita ada program kerja ya kita sebagai kepala divisi yang memberikan arahan. Kan biasanya kalau misalnya di tiap divisi itu ada program kerja, itu kan program kerjanya ditanggung jawabi oleh salah satu staf, ya kita sebagai kepala divisi yang kita memberikan arahan, masukan dan segala macamnya. Misalnya ada hal-hal yang salah kita benerin, kita lurusin, dan juga ya gimana cara kita pendekatan ke staf-staf kita aja, gimana cara pembawaan kita itu, maukah yang pembawaan yang keras biar mereka tuh jadi lebih segan atau gimana, atau mungkin kita pembawaan yang lebih nyantai biar kita juga lebih ngerasa deket, kayak ya udah ngerasanya tuh setara aja, bukan sebagai kepala divisi atau staf, ya udah kita sebagai anggota Himakom jadi sama gitu, pengurus Himakom. Nah kalau Kak Dwi ini yang mana nih tipikalnya? Iya, Yang tipe nyantai mana? aja kita mah, Oh, santai nyantai. aja ya. Aduh, jadi pengen ya ada Iya, jadi pengen masuk divisinya Kak deh. Dwi. Nah, tapi selain itu nih, kan dari tadi kita udah ngebahas organisasi, ngebahas kerja. Aku pengen penasaran sama perkuliahannya Kakak nih. Boleh. Dari awal masuk tuh gimana sih pengalaman jadi maba tuh? Kenapa memilih Unsika? Unsika karena Unsika apa ya? Karena garang. Bingung juga, kalau dulu kan pas awal-awal maba itu kuliahnya masih online gitu ya, jadi kayak mager gitu loh. Terus iya ya sih. udah kita aku sendiri nyari kampus yang ya udah yang deket-deket aja, yang lebih bisa lebih realistis aja lah. Kalau pengennya mah, kalau misalnya pengennya kuliah mah di tempat yang kayak Unbra, UI iya, gitu-gitu. Tapi iya. kan ya kita mikir kapasitas diri kita seperti apa ya. Emang mungkin
jodohnya itu di Unsika, realistisnya itu di Unsika, udah kita milih aku sendiri milih Unsika aja gitu. Dan Emang untuk kakak orang mana sih? orang Bekasi. Oh, Bekasi. Iya, jadi kan deket tuh Bekasi Karawang kan deket. Iya. Benar-benar. Dan untuk pengalaman kuliahnya sendiri ya itu tadi, kalau misalnya di semester awal, semester 1 2 itu kan waktu itu masih Covid ya. Jadi Iya. kuliahnya masih online dan mulai ngerasa yang dunia perkuliahan banget nih ya semester 3 karena kita udah mulai kuliah offline lagi, kayak Ya, ke kampus. adaptasi lagi, gimana sih adaptasi teman-teman baru kan. Kalau aku sendiri tuh dulu kayak takut gitu loh kalau misalnya di perkuliahan nanti nggak punya teman gimana ya, nanti nggak punya teman gimana ya. Cuman ya udahlah, ngalir aja gitu, siapa yang emang siapapun kita kenalan segala macem, jadi biar lebih bisa punya koneksi aja gitu. Jadi kayak yaudah seru-seruan aja di semester awal. Cuman kalau misalnya udah semester, ya itu tadi kayak disebutin kan juga, kalau misalnya udah semester 5 ke atas tuh kayak aduh pusing banget karena udah mulai banyak proyekan. Kayak sekarang aku juga kan di semester 7 sambil skripsian juga karena memang mengejar target semester 8 lulus. Doain ya Juters, amin. semoga Kita semester doain 8 bener-bener. lulus Iya, tepat siap. promis. Kak Dwi. Kayak gitu sih paling kalau untuk pengalaman di perkuliahan. Tapi nih Kak, kan dari SMA ke kuliah gitu kan. Temannya juga beda dong. Betul. Pasti. Nah, gimana cara Kakak tuh pendekatan sama teman-teman baru gitu? Kalau misalnya dulu tuh di SMA, kayaknya kalau aku tuh punya teman yang cuma bercanda terus. Cuman kalau misalnya di kuliah tuh ada yang emang teman kita bisa ajak bercanda, ada yang emang dia harus serius. Jadi kayak membiasakan diri aja bahwa kita menempatkan diri kita tuh, kita harus bercanda kah atau kita harus serius kah? Karena kan ya itu tadi, orang baru juga dengan orang yang emang sifatnya beda-beda. Jadi kayak lebih terbiasa lagi aja sih. Membiasakan diri aja. Karena memang adaptasi itu kan gak gampang, adaptasi itu kan Perlu tinggal waktu aja yang menjawab gitu. Asik. Asik. Tapi seru nggak Kak di Unsika ini pertemanannya mungkin? Seru Atau banget. lingkungannya? Tapi apa ya? Ya gitu dah. Tapi nih Kenapa Kak, tuh? kalau misalkan di yang aku dengar ya dari kampus-kampus lain itu kan kayak ada circle-circle. Nah, Kakak sendiri ini ngerasain hal itu gak sih? Real. Oh, real. Biasanya di perkuliahan itu emang apa ya? Terlalu banyak circle. Kadang sekelas ada 30-an orang, itu tuh circle ini, circle itu. kubu-kubunya gitu Bahkan ya. kayak ada di dalam circle ada circle lagi kayak gitu. Itu Kesel tuh tuh kayaknya. iya, kadang ya udah kalau misalnya awal-awal kita nyari teman-teman, tapi ya seiring dengan waktu ya orang punya kesibukannya masing-masing dan temannya makin sedikit. Makanya mau gimana pun ya kita bisanya fokus sama diri kita sendiri. Kalau misalnya ya teman kita punya circle lain ya udah itu urusan dia Iya, gitu. Dia kan mau punya teman lain gitu, nggak cuma kita doang. Bener banget. Gitu. Seleksi alam juga ya. Betul Kak? sekali. Udah seiring berjalannya waktu cocok-cocokan juga kan, mungkin kita nyamannya di sama siapa gitu-gitu. Itu wajar ya terjadi, Juters. Nah, kalau misalkan gitu nih, kan pasti di awal nih tadi Kakak nyinggung online kan. Nah, kan pendekatannya pasti lebih susah dong. Nah, betul. Nah, gimana sih caranya? Kayak misalkan biar lebih klop gitu. Nah, kalau dulu itu aku kuliah online kan masih awal-awal mah kayak sokap aja gitu, masih ada Sokap grup. tuh apa, Kak? Kayak ya akrab. Sokap tuh so akrab. Kayak sokap aja, terus nanti kayak diajak misalnya bikin grupnya. Itu tadi circle itu tuh udah terbentuk dari awal-awal masih maba gitu. Kayak misalnya nanti dia ini asik nih orangnya, kita bikin grup, terus nanti kayak mulai ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitu sih. Kayak ya udah, kuliah online itu kayak agak membosankan, tapi kalau misalnya kita mulai so akrab dan segala macamnya itu jadi nanti lama-lama punya teman sendiri. Tapi ya berjalan dengan waktu ya itu tadi seleksi alam. Gitu. Bener banget sih. Nah, kayak Yasmin mungkin ada pertanyaan lain? Ya kali cukup ya. Oh, udah ya. Udah ya, Nah, cukup ya. Tapi dari kita nih kayak ngeliat Kak Dwi tuh kayak padat banget gitu ya. Ditambah setiap harinya Kakak tuh harus menerjang panasnya Karawang. Betul sekali. Ya udahlah. Ya Mau udahlah. gimana lagi ya? Iya. Tapi Kakak ini kan anak ikom ya tadi ya? Betul. Nah, itu tuh di ikom tuh ngapain aja sih, Kak? Di kom itu ngomong. Oh, ngomong doang. Ya, jadi emang ya kalau di ilmu komunikasi tuh banyak banget lah yang dipelajarin. Nggak cuma soal ngomong ya, emang yang paling penting ngomong, namanya juga kan komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi, dan itu nggak cuma komunikasi doang, kita juga belajar terkait desain, terus juga marketing, terus juga
banyak lah kayak misalnya bikin podcast kayak gini itu kan juga salah satu dari keilmuan dari ilmu komunikasi itu tersendiri. Iya, betul. Jadi luas ya sebenarnya Iya. ilmu Betul. komunikasi itu. Nah, tapi Kak, kan kalau misalkan di ilmu komunikasi itu kan setahu aku tuh banyak public speakingnya ya. Nah, itu tuh caranya kita ngelatih supaya kita berani untuk public speaking tuh gimana sih Kak? Biasanya kalau misalnya cara kita berani ya harus sering ngomong sih. Misalnya entah itu kita ketemu teman ya kita harus banyak ngomong. Terus kita ketemu sama siapapun kita harus berani untuk berbicara, untuk buka obrolan, untuk buka topik. Dan kalau misalnya ditanya itu ya kita harus lebih excited gitu. Yang mana kalau misalnya kita sering ngomong ya kita akan terbiasa. Karena kan bisa itu karena terbiasa. Iya, benar. Tapi dengan tergabungnya kakak nih di organisasi itu benar-benar kayak mempengaruhi nggak sih kak dari skill komunikasi kakak atau kayak ya udah nggak biasa aja gitu? Sangat sih, kalau menurut aku sendiri itu organisasi ini menurut aku ya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap skill komunikasi aku sendiri. Kayak misalnya di organisasi ini kan banyak ya anggotanya, Ya, betul. banyak Betul. staff-staffnya segala macam itu. Ya kita banyak ngobrol dengan mereka, kita rapat ya kita buka suara, kita obrolin, kita buka pikiran kita cari solusi dari masalah yang ada. Itu kan melatih juga skill komunikasi kita. Namanya Benar. kita benar-benar ngobrol sama mereka, benar-benar carilah obrolan segala macam. Dan juga kita itu selalu dikasih kesempatan untuk misalnya jadi panitia ini, kita jadi penanggung jawab ini, yang mana selain dari skill komunikasi juga kita diajarin terkait kerjasama dan juga bagaimana cara kita bertanggung jawab atas tugas apa yang diberikan kepada kita kayak gitu. Jadi benar-benar ngasih bekal banget ya kak Betul buat sekali. nanti di dunia kerja. Ah. Mantap. Mantap. Tapi itu berkaitan gak sih Kak kayak skill komunikasi Kakak sama kehidupan sehari-hari Kakak tuh? Sangat berkaitan karena ya itu tadi kan aku kerja juga kayak tadi aku bilang bahwa aku nih suka kayak ngasih tahu, ngajarin, yang mana itu kan juga bersinggungan sama orang kan. Betul. Kayak kita kalau misalnya kita ngajarin mereka tapi kita nggak tahu cara berkomunikasinya, itu kan susah gitu ya. Iya, Nah, itu aku juga benar-benar diajarin dari entah itu dari pergaulan ataupun dari organisasi bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita tahu seperti itu. Jadi sangat berpengaruh banget sih. Oh gitu ya Kak. Tapi kehidupan Kakak nih sehari-hari gitu, selain kerja, kuliah, dan organisasi tuh ada lagi nggak sih selain itu? Saat ini ya udah fokusnya itu dulu aja, karena kalau misalnya untuk melakukan kegiatan lain takutnya nanti malah jadi nggak pegang. Dan menurut aku ya udah tergantung kapasitas diri kita juga, apa yang bisa kita lakukan, apa yang enggak, seperti itu. Benar sih, karena juga tetap harus bisa menjaga kesehatan ya. Betul sekali. Ntar tiba-tiba tahu banyak Drop kegiatan, gitu ya. ngedrop tipes Aduh, kan jangan kita nggak sampai, tahu. jangan sampai. Aduh takut. Aduh, nauzubillah ya Kak. Iya, nauzubillah. Nah, tapi bisa dibilang nih kegiatan Kakak itu padat juga ya. Lumayan Terus, aduh ditambah panasnya Karawang yang wah mataharinya sangat amat banyak. Iya benar banget. Kalau misalnya udah ngomongin panas di Karawang tuh kayak udah rajanya nggak sih, kayak rajanya panas tuh di Karawang. Soalnya panas banget beneran. Aku aja yang kayak orang Bekasi nih ke Karawang tuh kayak ternyata ada yang lebih panas lagi daripada planet Bekasi. Iya, kirain Bekasi dong yang paling panas ya. Iya. Oh, ternyata Karawang lebih panas. Lebih lagi. panas lagi. Jadi kalau misalnya lagi panas ataupun di cuaca yang kayak gitu tuh bener-bener harus bisa ngejaga hidrasi tubuh ya kak. Bener. Karena hidrasi tubuh tuh nggak boleh main-main loh, nggak boleh, maksudnya nggak boleh kurang. disepelekan. Karena kalau misalnya kita sepelekan bisa jadi nanti kita kena sakit, ntar jadi Duh, dirawat. Terus kalau misalnya nanti jadi penyakit yang serius kan berbahaya ya teman-teman. Bener. Nah, boleh Kak diminum Kak? boleh. Di depan Iya nih. kita Ya ada apa namanya produknya nih? Yes Mineral, Yes Mineral. yang terbukti murni dari air pegunungan. Betul banget. Nah ini kalau misalnya teman-teman tahu ya, Youters tahu, ini adalah air mineral favorit aku loh teman-teman. Nih buktinya udah aku minum tadi. Di sisa Namanya tengah. sama seperti nama kakaknya. Iya, karena ini juga seger, terus juga selain ada manis-manisnya ada asin-asinnya juga. Pokoknya rasanya enak Bercampur banget. ya Kak. Iya, ini enak banget sumpah, rasanya kayak bikin seger, fresh, dan bikin nge-refresh otak juga gitu. Dan Benar. bikin semangat juga. Dan ini juga kalau aku bilang ya ini adalah air minum kemenangan. Karena Yes. benar-benar kayak ngasih Bikin- positif dan kayak benar-benar kayak langsung fresh gitu loh. Iya bener banget. Nah jadi buat kalian nih yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa selalu bawa Yes Mineral kemanapun kalian pergi. Dan juga kalian bisa beli di toko-toko terdekat. Karena ini udah banyak juga yang jual. Kalian bisa cari di online ataupun di Toko-toko offline terdekat, store. bisa. Iya, di warung-warung ada, di angkringan juga ada, di mana-mana juga ada pastinya. Bener banget. Nah balik lagi nih Kak. Tapi kakaknya ini keren banget loh, aku akuin keren banget. Keren Tuh, jadi banget. malu Kalau ini bisa keren-keren nggak? terus. Ini kalau pakai jempol kaki boleh Iya, boleh nih bisa, Kak. Bisa nih Kak. Nah
Tapi tuh kadang ya banyak juga dari kita yang kayak ikutin perkuliahan aja itu udah kewalahan gitu loh, Kak. Betul. Bener banget, iya gak sih Kak Yasmin suka gitu Iya. gak sih? Padahal cuma kuliah doang tapi capek gitu Iya, ngerasanya. benar. Nah apalagi kakak ini bisa sambil kerja loh. Dan organisasi. Bener. Itu benar-benar triple kill ya, Kill. triple kill. Belum lagi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dijalanin gitu kan. Iya, penasaran gak sih kalian kayak gimana caranya kakak ini tuh buat ngebagi waktunya gitu? Penasaran banget. Nah, mungkin Nah, boleh kali Kak, boleh ya, diceritain Kak Dwi. gitu, Nggak boleh gimana? aduh, nggak ya udah, boleh nggak pulang. nih. Langsung Boleh dilepas. dong, boleh dong. Boleh dong. Jadi kalau dari aku sendiri gimana ya? Ya udah memang itu emang harus aku jalanin, entah itu kuliah, kerja dan juga organisasi, kan itu juga pilihan aku sendiri untuk mau menjalankan apa. Dan Betul. ya udah di sela-sela kesibukan kuliah, ya kan aku sekarang di semester akhir ya, di semester 7, yang mana itu mata kuliahnya udah tinggal 3 kalau nggak salah. Iya 3, ada 3. Nah itu cuma 3 dan kuliahnya itu cuma 2 hari. Jadi ya daripada aku kuliah doang kayak aduh nanti gabut kuliah doang, ya udah kemarin selagi ada kesempatan untuk kerja ya udah sambil kerja, yang mana di kerja itu juga kan aku seminggu itu kerja 5 hari ya. Yang itu Iya. kan ada 2 jatah libur selama seminggu. Ya udah di sela-sela libur itu aku ambil saat aku ada kuliah, yang mana tadi aku bilang bahwa kuliah aku ini cuma 3 dan 2-nya itu offline. Ya udah di saat kuliah offline itu aku ngambil jatah libur dari kerja aku. Jadi ya kuliah masih bisa, kerja masih bisa, begitupun soal organisasi, yang mana organisasi juga kan kadang kita suka rapat, entah Betul. itu di weekday, di weekend segala macem. Ya udah selagi kita ada waktu ya kita sempetin, dan yang penting ya kita tetap berkomunikasi aja, entah itu misalnya kita nggak bisa menjalankan salah satu kewajiban yang kita pilih tadi, ya udah kita tetap komunikasi dengan baik bahwa sorry aku nggak bisa ya gini-gini, nanti kalau misalnya memang ada waktu baru aku ganti lagi terkait rapatnya, yang penting masih ikutin progres dan segala macamnya, seperti itu. Mantap. Jadi kuncinya itu kalau misalnya mau membagi waktu, selain bisa manajemen waktu yang baik, kita juga tetap harus berkomunikasi sama juga harus tahu prioritasnya gitu ya Kak. Karena kalau misalnya nggak dikomunikasiin, nanti takutnya ada miskom segala Iya, macam gitu. Benar sih, benar. Nah tapi kakak nih ada hambatannya gak sih Kak? Iya. Kalau hambatannya ya pasti ada ya, kayak aku kan tidak bisa membelah diri menjadi 3 gitu kan. Iya, nggak bisa lagi buncin Nggak gitu bisa, Iya, ya. nggak bisa punya banyak bayangan kayak gitu. Iya. Jadi ya pasti ada aja hambatannya, entah terkait ya itu tadi, kalau misalnya dari 3 tanggung jawab itu kuliah, kerja dan organisasi, dari aku pribadi tidak bisa menjalankan 3 kewajiban itu secara bersamaan langsung, tapi tetap mendahulukan yang mana skala prioritas kita. Kalau misalnya dari prinsip aku sendiri, kalau misalnya kita menjalankan kewajiban, kita ada 3 kewajiban atau 3 tanggung jawab nih. Ya udah, yang pasti kita akan tetap mengutamakan apa yang kalau misalnya nggak ada kita di situ itu nggak Iya. bisa jalan. Kalau misalnya kita tinggalin satu kewajiban tapi itu tetap bisa berjalan, ya udah kalau misalnya itu ya kita tetap utamain yang ini tuh nggak bisa berjalan kalau nggak ada kita. Gitu. Tapi kembali lagi ya tetap dikomunikasikan, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, bukan tanggung jawab aku jadi udahlah lepas, nggak boleh gitu. Jadi tetap dikomunikasikan baik. Dan kalau aku sendiri, kalau misalnya di sela-sela kesibukan itu yang pasti bikin kayak to do list gitu. Kayak misalnya di hari ini nanti ngapain aja. Tapi kan ada tuh yang misalnya bikin to do list sampai seminggu ke depan. Iya. Itu Planning kayak terlalu ya, lama, planning. itu terlalu lama. Ada juga Kalau- ya sebulan ke depan Waduh. sih, Kak. 1 tahun ke depan mungkin ada kali ya. Kalau dari aku sendiri ya bikinnya aja sehari 2 hari, besok ngapain aja. Kira-kira di jam segini aku bisa nggak, di jam segini aku bisa nggak. Kalau nggak bisa bilang, kalau nggak bisa bilang, kayak gitu. Waduh, mantap. Iya. Tapi kakak pernah nggak sih ada case kayak nih si organisasi ini sama jadwal kakak kerja tuh bentrok gitu? Nah kalau dari itu sering sekali. Oh sering Iya, ya. Jadi- makanya dikomunikasikan gitu. Iya, jadi kan kalau dari aku sendiri kan di organisasi ini kan nggak cuma 1-2 orang, jadi banyak lah. Jadi ya itu tadi kita tetap dikomunikasikan aja dengan baik. Dan kalau misalnya memang ada kesempatan lain di lain hari, di saat kita lagi free atau di saat kita lagi libur atau di saat kita lagi belum jadwalnya kerja, ya kita datang untuk untuk ngomong, untuk nanyain progression seperti apa sih tadi rapatnya gimana atau kayak gimana. Jadi kita walaupun kita nggak ada di rapatnya, kita tetap tahu progression itu seperti apa. Iya. Jadi kayak kita nggak kosong banget lah, takutnya kan misalnya nanti saat ada masalah atau apapun, misalnya kita ditanya gimana sih cara nyelesain masalah ini, kita nggak tahu caranya karena ya itu tadi kita nggak datang rapat, kita nggak tahu progression seperti apa. Kayak gitu. Benar. Benar. Jadi kalau misalnya
kita nggak datang pun tapi tetap bertanggung jawab buat tahu nih progresannya gimana segala macamnya gitu. Jadi tetap bukannya tidak acuh, jadi tetap kayak menanyakan gitu ya, tetap care dengan mengetahui hal-hal tersebut. Kan masih bisa ditanyain mungkin lewat online, lewat di WhatsApp gitu kan ya. Iya benar sih. Jadi selain membagi waktu, berkomunikasi ataupun membagi skala prioritas, tapi juga tetap harus ya kayak punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu nggak boleh hilang gitu, dengan menanyakan bagaimana progresannya, terus juga mungkin kayak apa aja mungkin kendala dan hambatannya gitu. Bener sih. Catat Youters. Catat ya. Not. Catat. Nah tapi Kak, gimana caranya Kakak tuh ngejaga konsistensi itu? Iya. Gimana cara jaga konsistensi tergantung dari ya keinginan kita untuk menjalani kewajiban itu aja sih. Kayak ya udah itu kan udah pilihan kita. Kalau misalnya kita nggak konsisten berarti kita acuh sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah yakin sama pilihan kita sendiri, kita mau milih tanggung jawab apa, kita mau jalin apa, ya mau nggak mau ya kita harus tetap konsisten gitu. Nggak boleh yang kayak kita konsisten udah di awal, aku mau ngambil ini, tapi ntar di tengah jalan jadi malas. Itu kan berarti kita kayak ngeremehkan diri kita sendiri gitu. Jadi itu iya betul, jadinya nggak tanggung jawab sama diri kita sendiri, yang mana malah jadi merugikan orang lain juga, dan itu jangan sampai kayak gitu. Jadi ya udah komitmen aja bahwa kita harus tetap konsisten apa yang kita pilih kayak gitu. Waduh, mantap. Itu harus bisa ini ya, bertanggung jawab, dan itu benar-benar ngelatih buat improvement diri sendiri juga. Benar banget. Wah, itu udah menarik dan keren banget nih Youters yang tadi apa yang Kak Dwi sampaikan. Nah, terakhir deh Kak, boleh nggak sih kita minta mungkin motivasi buat teman-teman Youters semua di rumah ataupun dimanapun teman-teman Youters yang nonton gitu ya. Buat teman-teman yang masih bingung nih Kak, kayak mereka tuh takut gitu untuk menjalani perkuliahan ini ditambah-tambahin sama aktivitas lain kayak mungkin organisasi ataupun magang ataupun kerja. Nah itu gimana sih Kak saran ataupun motivasinya buat teman-teman Youters semua? Oke, paling kalau dari aku sendiri bukan motivasi, aku bukan motivator, tapi kayak sebagai pengingat aja lah untuk kalian bahwa kan banyak tuh yang bilang kalau misalnya kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Bener. Tapi kalau menurut aku sendiri bahwa kesempatan itu akan datang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Tapi kesempatan kedua nggak akan datang kalau misalnya kalian nggak ambil kesempatan pertama. Jadi ya gitu pun seterusnya, kalau misalnya kesempatan ketiga nggak akan datang kalau misalnya kalian nggak ambil kesempatan kedua. Jadi mau gimana pun, kesempatan apapun, sekecil apapun, ambil aja kesempatan itu, karena kesempatan yang kamu ambil sekarang bakal berpengaruh ke kesempatan berikutnya kayak gitu. Bagus banget sih. Tapi Kakak nih, satu lagi deh dari aku deh. Boleh, 2 lagi, 3 lagi juga boleh. Udah kita nambah terus ya. boleh. Sampai besok nih, sampai besok. Bener, boleh Kak? Boleh, kulik aja gak apa-apa. Oke. Boleh Kak Lili. Mungkin ini sih pesan-kesan Kakak nih di sini nih, datang ke podcast kita nih Dumas. Oke. Aku sering banget nih dengerin. Oh iya. Oh, pendengar sejati. Kan Youters, kan aku kan juga mahasiswa, Asik. aku masih muda. Jadi emang seneng lah kayak pembahasannya itu kan dekat dengan kita sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi kayak lebih relate aja, dan pembawa acaranya juga seru-seru, menarik. Bintang tamunya juga sebelum-sebelumnya keren-keren. Jadi sangat mau di Ayunda ya. sangat insightful sekali. Jadi ya yang ngerasa deket aja dengan pembahasannya, jadi seru lah. Apalagi kayak sekarang dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber atau pembicara yang ngasih insight, kayak seneng banget aja gitu. Kayak ya semoga apa yang aku sampaikan dari tadi benar-benar ngasih manfaat ya sesedikit mungkin atau apapun. Lah itu yang penting bermanfaat buat para Youters semuanya. Asik. Ini sangat bermanfaat dan sangat daging sekali ya teman-teman Youters. Daging semua itu. Iya, karena aku sendiri yang menjadi host dari Kak Dwi ini benar-benar yang kayak termotivasi dan benar-benar terbuka pikirannya gitu loh. Karena sebagai mahasiswa juga kita sulit ya untuk bagi waktu, dan mungkin tergabung di organisasi dan lain-lainnya tuh benar-benar banyak yang dipikirin gitu. Dan tadi waktu pas Kak Dwi sharing tuh benar-benar ngebuka banget sih. Bener. Ngebuka apa tuh? Pikirannya. Bisa lebih open minded lagi dan lebih semangat lagi gitu. Keren. Nah tuh Sobat Youters, jadi kalian juga nggak perlu takut untuk ngikutin banyaknya kegiatan. Entah itu kalian ikut organisasi, kerja atau magang, dan juga kalian juga nggak perlu takut untuk mengikuti hal-hal yang lainnya, selagi itu manfaat dan positif buat diri kalian. Bener banget. Nah by the way Youters, aku punya kabar yang sedih, karena ternyata waktu kita udah habis dan kita udah ada di penghujung acara juga.
Jadi ya mungkin kita bisa bertemu lagi sama Kak Dwi di lain waktu dan di lain Amin, kesempatan. Mungkin besok kakak mau nggak kalau kita undang lagi nih? Mau, boleh. Buat ngasih tips and trik Iya. yang lain gitu Kak. Mungkin tips buat potri gitu ya. Bisa. Rekrut jadi MC dong. boleh. Nanti kontak-kontakan aja ya. Kontak. Nah, kita juga mau ucapin makasih lagi nih buat Kak Dwi yang udah bersedia. Betul. Sama-sama. Terima kasih Kak kembali. Dwi. Iya, narasumber kita membagikan pengalamannya yang sangat amat menarik dan juga makasih juga buat para Yoters juga. Terima kasih Youters udah nonton kita di episode kali ini dan semoga episode kali ini bisa bermanfaat ya buat Youters di rumah. Iya, terima kasih. Bye bye. Bye bye. See you on the next episode.